Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi masyarakat madani. Baik, sebelum kita ke materi, perkenalkan, nama saya Fani Alfianto, nomor induk mahasiswa 4321077. Perkenalkan, nama saya Nafida, NIM saya 4321078. Perkenalkan, saya Rafiqul Zahra, NIM 4321079. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fani Komaruzzaman, nomor induk mahasiswa 4321080. Pengertian masyarakat madani. Masyarakat madani adalah masyarakat yang beradab dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, masyarakat demokratis, serta yang maju dan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kata madani diadaptasi dari bahasa Arab yang berarti beradab, atau dalam bahasa Inggris yang berarti civilized. Pada dasarnya, civil society memiliki makna yang sama dengan masyarakat sipil, yaitu suatu masyarakat yang berada dalam sistem sosial yang demokratis. Definisi masyarakat madani menurut para ahli. 1. Nurholis Majid. Menurut Nurholis Majid, pengertian masyarakat madani adalah merujuk pada masyarakat Islam yang pernah dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu masyarakat dengan peradaban yang memiliki ciri kesederajatan, keterbukaan, toleransi, musyawarah, dan menghargai prestasi. 2. Samsudin Haris. Menurut Samsudin Haris, pengertian masyarakat madani adalah suatu lingkup sosial yang berada di luar pengaruh negara dan model yang tersusun dari lingkungan masyarakat paling akrab, seperti keluarga, asosiasi sukarela, gerakan masyarakat, dan lain sebagainya. 3. Dawam Raharjo. Menurut Dawam Raharjo, pengertian masyarakat madani adalah suatu proses penciptaan peradaban yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan bersama berdasarkan suatu pedoman hidup untuk menciptakan persatuan dan integrasi sosial. 4. Ernest Gellner. Menurut Ernest Gellner, definisi civil society adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai institusi non-pemerintah yang otonom dan cukup kuat untuk dapat mengimbangi negara. 5. Cohen dan Arato. Menurut Cohen dan Arato, pengertian masyarakat sipil adalah suatu wilayah interaksi sosial di antara wilayah ekonomi, politik, dan negara yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial yang bekerja sama membangun ikatan sosial di luar lembaga resmi, menggalang solidaritas kemanusiaan, dan mengupayakan kebijakan bersama. Yang keenam, Muhammad Ashikam. Menurut Muhammad Ashikam, pengertian masyarakat madani adalah semua wilayah kehidupan sosial yang terorganisir dan memiliki ciri-ciri kesukarelaan, kesembadaan, keswadayaan, dan kemandirian yang tinggi di hadapan negara, serta terikat oleh norma dan nilai hukum yang diikuti semua warganya. Faktor timbulnya masyarakat madani. 1. Adanya penguasa politik yang cenderung mendominasi atau menguasai masyarakat dalam segala bidang agar patuh dan taat terhadap penguasa. 2. Masyarakat diasumsikan sebagai orang yang tidak memiliki kemampuan yang baik atau bodoh dibandingkan dengan penguasa atau pemerintah. 3. Adanya usaha membatasi ruang gerak
dari masyarakat dalam kehidupan politik. Sejarah singkat masyarakat Madani. Jika dicari akar sejarahnya, maka dapat dilihat bahwa dalam masyarakat Yunani kuno, masalah ini sudah mengemuka. Raharjo 1997 menyatakan bahwa istilah civil society sudah ada sejak zaman sebelum Masehi. Orang yang pertama kali mencetuskan civil society ialah Cicero 106 sampai 43 sebelum Masehi sebagai orator Yunani kuno. Civil society menurut Cicero ialah suatu komunitas politik yang beradab seperti yang dicontohkan oleh masyarakat kota yang kode hukum sendiri dengan konsep civility atau kewargaan dan urbanity budaya kota. Maka kota dipahami bukan hanya sekedar konsentrasi penduduk, melainkan juga sebagai pusat peradaban dan kebudayaan. Selain itu, istilah masyarakat Madani tak hanya mengacu pada istilah civil society, akan tetapi juga berdasarkan pada konsep kota Madinah yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, masyarakat Madani juga mengacu pada konsep masyarakat yang beradab atau tamadun, serta konsep lain yang dikenalkan oleh filsuf Al-Farabi, yaitu konsep Madinah sebagai negara utama. Menurut seorang peneliti di Lembaga Pengembangan Pesantren dan Studi Islam, Dr. Ahmad Hatta, Piagam Madinah merupakan sebuah dokumen penting yang bisa membuktikan bahwa masyarakat Madani di zaman dulu sangatlah maju. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa dalam kejelasan hukum serta konstitusi yang ada di dalam masyarakat. Awal mula masyarakat Madani di Indonesia. Perjuangan masyarakat Madani di Indonesia pada awal pergerakan kebangsaan dipelopori oleh Syarikat Islam 1912 dan dilanjutkan oleh Sultan Syahrir pada awal kemerdekaan. Jiwa demokrasi Sultan Syahrir ternyata harus menghadapi kekuatan represif baik dari rezim Orde Lama di bawah pimpinan Soekarno maupun rezim Orde Baru di bawah pimpinan Soeharto. Tuntutan perjuangan transformasi menuju masyarakat Madani pada era reformasi ini tampaknya sudah tak terbendungan lagi, dengan tokoh utamanya adalah Amin Rais dari Yogyakarta. Di Indonesia, pengertian masyarakat Madani pertama kali diperkenalkan oleh Anwar Ibrahim, mantan deputi PM Malaysia dalam Festival Istiqlal 1995. Oleh Anwar Ibrahim dinyatakan bahwa masyarakat Madani adalah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran seni, pelaksanaan pemerintahan, mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu, menjadikan keterbukaan serta ketulusan. Karakteristik masyarakat Madani. 1. Integrasi antar individu dan kelompok terjalin secara eksklusif ke dalam masyarakat yang melalui aliansi sosial dan juga kontrak sosial. 2. Kekuasaan yang ada di dalam masyarakat Madani bersifat menyebar, sehingga kepentingan yang sifatnya mendominasi bisa dikurangi dengan adanya kekuatan alternatif. 3. Adanya program pembangunan yang didominasi oleh negara atau pihak pemerintah dan juga program pembangunan lain yang didominasi oleh masyarakat itu sendiri. 4. Dilengkapi dengan akses hubungan antara kepentingan individu dan juga negara, sebab anggota organisasi relawan bisa memberikan masukan kepada keputusan yang diambil oleh pemerintah. 5. Maju dan berkembangnya kreativitas yang awalnya terhambat oleh rezim totaliter. 6. Terciptanya loyalitas atau kesetiaan serta kepercayaan, sehingga setiap individu mengakui ketertarikannya dengan individu lain dan mereka tidak memprioritaskan kepentingan pribadi mereka. 7. Terdapat pembebasan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan dari lembaga sosial dengan berbagai macam perspektif. 8. Memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Tuhan. Itu artinya mereka adalah masyarakat yang menganut agama dan mengakui keberadaan Tuhan. Selain itu, mereka juga menempatkan hukum Tuhan sebagai fondasi dalam mengatur kehidupan. 9.
9. Hidup damai dan tentram. Sebab semua orang yang ada di masyarakat madani, baik itu secara kelompok maupun individu, sangat menghormati dan menghargai pihak lain. 10. Saling tolong-menolong tanpa mencampuri urusan internal seseorang yang bisa saja mengurangi kebebasan mereka. 11. Adanya toleransi. Itu artinya mereka tidak akan mencampuri urusan orang lain yang sudah memiliki kebebasan sebagai manusia. Dan mereka juga tidak akan merasa terganggu dengan pihak lain yang memiliki latar belakang yang berbeda. 12. Terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. 13. Memiliki peradaban yang tinggi. Itu artinya mereka mempunyai kecintaan terhadap ilmu pengetahuan atau iptek dan menggunakan serta memanfaatkan ilmu tersebut untuk masa depan. 14. Memiliki akhlak yang mulia. Selanjutnya, ciri-ciri masyarakat madani. 1. Menjunjung tinggi nilai. Masyarakat madani identik dengan sifatnya yang beradab. Mereka selalu menjunjung tinggi nilai dan norma serta hukum yang mereka topang. Semua itu mereka pegang dengan ilmu, iman, dan teknologi. Hal tersebut berarti masyarakat madani memiliki kehidupan yang berdasarkan aturan yang sudah berlaku, mulai dari hukum, norma, dan lainnya. Ketaatan yang didasarkan pada iman, ilmu, dan teknologi yang sudah mereka pelajari kemudian dikembangkan dengan kekuatan iman dan keyakinan mereka terhadap Sang Pencipta. 2. Mempunyai peradaban yang tinggi. Sebagai manusia yang mempunyai keyakinan serta keimanan yang kuat kepada Tuhan Sang Pencipta, masyarakat madani sudah membuktikan bahwa mereka adalah masyarakat yang beradab, di mana mereka memiliki adab yang baik dan tata krama. Selain itu, mereka juga mempunyai tata krama kepada sesama manusia dan Tuhannya. Yang keempat, keadilan sosial. Keadilan sosial atau disebut juga social justice adalah sebuah keseimbangan dan juga pembagian yang proporsional antara hak serta kewajiban suatu warga negara dan juga negara tersebut, di mana hal itu meliputi aspek kehidupan. Artinya, warga negara mempunyai hak serta kewajiban atas negaranya. Begitu juga sebaliknya, negara juga mempunyai hak dan kewajiban atas warga negaranya. 5. Ruang publik yang bebas. Ruang publik yang bebas disebut juga sebagai free public sphere. Ini merupakan wilayah yang memungkinkan masyarakat untuk mempunyai hak serta kewajiban sebagai warga negara, di mana mereka memiliki akses penuh dalam berbagai kegiatan politik, berserikat, bekerja sama, menyampaikan pendapat yang berbeda, dan juga berkumpul serta mendapatkan informasi secara penuh. Selanjutnya, pilar penegak masyarakat madani. Pilar penegak masyarakat madani adalah institusi-institusi yang menjadi bagian dari kontrol sosial dalam menyampaikan aspirasi masyarakat, serta memberikan kritik yang membangun terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Adapun beberapa pilar penegak masyarakat madani yaitu 1. Pers. Pers merupakan institusi independen yang memiliki fungsi sebagai kontrol sosial yang dalam pelaksanaannya dapat mengkritisi, menganalisis, dan mempublikasikan kebijakan pemerintah. Selain itu, pers juga dapat menyampaikan informasi terkait aspirasi masyarakat dan berita secara transparan dan secara objektif. Kedua, supremasi hukum. Setiap warga negara harus tunduk dan dilindungi oleh hukum. Dengan begitu, setiap warga negara mendapat jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan dari individu maupun kelompok masyarakat. 3. Lembaga swadaya masyarakat. Lembaga swadaya masyarakat merupakan institusi yang memiliki tugas dalam membantu dan memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang mengalami penindasan. 4. Perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan bagian kekuatan sosial yang bergerak dalam jalur moral force untuk menyampaikan aspirasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah. Namun, dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan jalur yang benar dan objektif untuk kepentingan masyarakat. 5. Partai politik. Keberadaan partai politik adalah salah satu syarat terwujudnya masyarakat madani, di mana partai politik tersebut merupakan tempat bagi setiap warga negara untuk dapat mengekspresikan pandangan politiknya. Masyarakat madani dan demokrasi.
Masyarakat madani merupakan tiang utama dalam kehidupan berdemokrasi politik. Wajib bagi setiap masyarakat madani yang tidak hanya melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi masyarakat madani juga dapat merumuskan dan menyuarakan aspirasi masyarakat. Dalam masyarakat madani, demokrasi tidak menawarkan kebebasan dan persaingan. Demokrasi juga pilihan untuk bersama-sama membangun dan memperjuangkan masyarakat untuk semakin sejahtera. Relasi masyarakat madani dan kesejahteraan umat. Peran umat Islam dalam mewujudkan masyarakat madani. Dalam sejarah Islam, realisasi keunggulan normatif atau potensi umat Islam terjadi pada masa Abbasiyah. Pada masa itu, umat Islam menunjukkan kemajuan di bidang kehidupan seperti ilmu pengetahuan dan teknologi, bidang militer, ekonomi, politik, dan kemajuan bidang lainnya. Umat Islam menjadi kelompok umat terdepan dan terunggul. Nama-nama ilmuwan besar dunia lahir pada masa itu, seperti Ibnu Sina, Imam Al-Ghazali, Al-Farabi, dan yang lain. 1. Kualitas SDM umat Islam. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 110 yang artinya, kamu adalah umat Islam yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan percaya kepada Allah. Mereka ada yang percaya dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Dari ayat di atas sudah jelas bahwa Allah menyatakan bahwa umat Islam adalah umat yang terbaik dari semua kelompok manusia. Di antara keunggulan umat Islam itu adalah keunggulan kualitas SDM-nya non-Islam. Keunggulan kualitas umat Islam yang dimaksud dalam Al-Quran itu sifatnya normatif, potensial, bukan real. 2. Posisi umat Islam. SDM umat Islam saat ini belum mampu menunjukkan kualitas yang unggul karena itu dalam peraturan global, baik dalam bidang politik, ekonomi, militer, dan ilmu pengetahuan, belum mampu mengandalkan pengetahuan yang signifikan. Di Indonesia jumlah umat Islam 185%, tetapi karena kualitas SDM-nya masih rendah, juga belum mampu memberikan peran yang proporsional. Hukum positif yang berlaku di negeri ini bukan hukum Islam. Sistem sosial, politik, dan ekonomi juga belum dijiwai oleh nilai-nilai Islam. Bahkan tokoh Islam belum mencerminkan akhlak. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang materi masyarakat madani. Kesalahan hanya milik kami, kebenaran milik Allah. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.